Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kirana. Nomor induk mahasiswa 414211110040. Saya akan menjelaskan mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor forum ke-10, latihan 3 sampai dengan latihan ke-5 dengan dosen pengampu Pak Ahmad Wahyudani, STMT. Untuk latihan 3 sampai dengan latihan ke-5, software yang digunakan ialah Simulite dan Arduino Uno untuk memprogram C++-nya ya. Untuk rangkaian Simulite dapat dilihat di tampilan, terdapat sebuah Arduino Uno di mana pin 8 sampai dengan pin 13 terhubung ke LED 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi 6 buah LED terhubung ke pin 8 sampai dengan pin 13. Lalu untuk analog input yang ke 0 terhubung ke potensio 1 kilo ohm. Lalu bagian kirinya terhubung ke grounding dan bagian kanannya terhubung ke 5 volt. Ini tampilan Arduino yang dipanggil di Simulite. Jadi saya open menggunakan Simulite, Arduino Uno yang saya program. Latihan 3, 4, dan 5. Program dan rangkaiannya mengacu pada modul latihan 3 sampai dengan latihan ke-5 milik Pak Ahmad Wahyudani ya. Jadi acuannya untuk rangkaian di halaman atau slide 2. Lalu untuk programnya mengacu dari halaman atau slide 4 sampai dengan halaman atau slide ke-6. Jadi acuan program maupun rangkaian ada di modul latihan 3 sampai dengan ke-5 ya. Oke, untuk programnya sebelum saya jelasin si Arduino Uno-nya satu-satu fungsi-fungsinya buat apa, kita coba untuk mulai ya, atau untuk mengcompile di dalam si Simulite. Kita klik compile. Di sini kompilasi oke. Kita debug. Oke, program yang ada di sini sudah masuk ke dalam Arduino Uno. Kita matikan si debuggernya. Kita nyalain open serial monitor. Karena nanti saya akan menggunakan serial monitor ya untuk membaca si sensor value-nya. Lalu kita coba mulai. Oke, mulai masuk ke penjelasan dari program latihan ketiga. Untuk baris yang sini itu hanya berfungsi untuk komen. Lalu variabel sensor value itu diset berbentuk data type integer. Lalu nilainya 0 untuk inisialisasi bacaan awal si potensiometer. Lalu void setup itu berfungsi untuk inisialisasi variabel ataupun pin ataupun serial, macam-macam ya. Intinya untuk inisialisasi apapun itu. Lalu pin 13 difungsikan sebagai digital output. Lalu serial.begin ini berfungsi untuk komunikasi serial ke dalam komputer ya. Dengan baud rate 9600. Lalu void loop ini program untuk mengulang atau mengeksekusi program utamanya ini ya. Nah, void loop ini bersifat mengulang karena loop artinya pengulangan ya. Nanti urutan dari 1, 2 sampai dengan terakhir, lalu balik lagi ke awal. Lalu variabel si sensor value yang tadi sudah diinisialisasi sama dengan analog read ke 0.
analog read yang ke 0 yang di bagian potensio sini ya, yang 1 kilo ohm. Lalu digital write si pin 13 bernilai high. Lalu dijeda berdasarkan si sensor value. Nah, sensor value kan berdasarkan potensio ya, yang di pin analog input ke 0. Jadi untuk jeda nyala berdasarkan potensiometer ya. Lalu lanjut lagi digital write pin 13 kondisi padam atau low. Lalu dijeda lagi berdasarkan si sensor value atau si potensiometer. Jadi berdasarkan nilai si potensiometer ya. Nah, ini ada fungsi atau program serial.print, dan di sini ada serial.println, di mana println itu bersifat enter, untuk print itu bersifat menyamping. Nanti print ini akan ditampilkan di serial monitor. Ini berbentuk variabel sensor value. Nah, ini yang akan ditampilkan. Karena sensor value itu hasil bacaan si analog, maka akan tampil ya nanti di sini. Jadi ini hanya untuk tulisan dan ini nilainya nanti. Contoh, di mana saat potensionya diputar minimum, dia akan bernilai 0, dan untuk kondisi si lampu LED yang berada di pin 13, dia tidak akan menyala karena kondisinya 0 ataupun tidak terlihat kasat mata ya. Jadi intinya jeda mati ataupun jeda hidupnya itu kondisinya 0 milisecond ya. Nah, kalau kita ketengahin nilainya itu, oh ya, untuk potensiometer bacaan serialnya dimulai dari 0 sampai dengan 1023. Jadi untuk maksimumnya 1023 milisecond. Kita maksimumin. Harusnya bernilai 1023 ya, kurang lebih. Nah, ini bernilai maksimum 1023 atau kurang lebih 1023. Nanti jeda nyala ataupun matinya 1022 milisecond ya. Kalau kita ketengahin, dia akan bernilai 500 karena nilai tengah dari 0 sampai 1023 ya kisaran 500 sekian. Berarti kondisi sekarang mati ataupun nyalanya berada di 544 milisecond. Kalau kita nolin, jeda nyala ataupun mati berada di 0 milisecond. Sudah cukup jelas untuk latihan ketiga. Lanjut ke latihan keempat. Di latihan keempat kita matiin dulu untuk simulasinya. Coba debak dulu untuk latihan keempat. Setelah didebak berhasil, tidak ada error, kita mulai lagi simulasinya. Oke, untuk simulasinya, sebelumnya saya jelasin dulu ya isi programnya. Ini hanya komen, lalu variabel sensor value, inisialisasi awalnya itu bernilai 0, bentuk datanya si variabel ini, bentuk datanya integer, lalu variabel batas, inisialisasi awalnya nilainya 500, data type-nya itu integer, lalu void setup untuk menginisialisasi setiap pin ataupun serial ataupun variabel, di mana pin 13 berfungsi sebagai digital output, lalu serial.begin bernilai 9600, ini baud rate-nya ya untuk komunikasi ke komputer, lalu void loop untuk mengeksekusi program utamanya dan mengulang-ulang, jadi dari awal sampai dengan akhir. Nanti balik lagi ke awal.
Intinya program yang ada di sini akan diulang terus-menerus dan balik lagi ke awal ya. Lalu untuk isi programnya, si variable sensor value itu sama dengan bacaan analog si A0. A0 itu si potensio ini ya, yang tadi saya sebutin sebelumnya, range-nya dari 0 sampai dengan 1023 untuk bacaan analognya. Lalu ada fungsi if else, ini if dan else. Jika bacaan si analog ya benar ya. Bacaan si analog lebih dari batas itu berapa? 500. Berarti lebih daripada 500. Maka si digital pin 13 akan bernilai high. Lalu jeda selama 1000 milisecond. Apabila tidak, digital write pin 13 akan kondisi low atau padam. Lalu dijeda lagi selama 1000 milisecond. Lalu ini ada fungsi serial print yang sebelumnya saya jelasin, di mana serial print ini untuk mencetak di dalam serial monitor ya. Ini tulisan biasa, sensor value, nilainya itu ini si sensor value yang dari analog read A0. Lalu serial print lagi, ini untuk tab biasa ya. Lalu ini ada komen batas, lalu nilainya itu ini si batas, variabel batas yang dari sini ya. Batas ini ya, nilainya 500. Nanti akan di print sensor value, ini nilainya, lalu batas, ini komen, lalu ini nilainya, seperti itu. Kita lihat di dalam program. Nah, pin 13 ini, karena ini nilainya lebih daripada 500, si sensor value-nya, maka dia akan menyala. Apabila kita putar, masih 500, si pin 13 ini masih menyala. Putar lagi, karena kurang dari 500, dipanggillah si fungsi else. Akan padam, seperti itu, karena kurang dari 500. Coba kita balik lagi ke 511, karena lebih daripada 500, maka si pin 13 akan menyala, seperti itu untuk program latihan keempat. Lanjut ke program latihan kelima. Coba didebak dulu sebelumnya kita matiin simulasinya. Tidak ada error, berarti matiin dulu debugnya, terus kita simulasi. Oke, masuk ke penjelasan program latihan kelima. Ini hanya komen. Lalu variabel sensor value, inisialisasi awalnya bernilai 0, data type-nya itu integer. Lalu ada variabel output value, inisialisasi awalnya bernilai 0, data type-nya integer. Lalu void setup yang berfungsi untuk inisialisasi pin, serial, ataupun variabel. Nah, pin 9 difungsikan sebagai digital output. Lalu serial.begin, baud rate-nya 9600, itu untuk komunikasi ke komputer. Lalu void loop, atau program yang akan diulang dan akan dieksekusi secara pengulangan ya. Jadi 1, 2, lalu sampai dengan terakhir, programnya dieksekusi sampai terakhir, balik lagi ke awal, dan seterusnya. Variabel sensor value tadi yang bernilai 0 sama dengan analog read A0 yang dari potensio ya. Lalu variabel output value itu dari sensor value atau bacaan analog, benar ya. Terus dibagi 4. Nah, range-nya tadi kan 0 sampai dengan 1023. Karena dibagi 0, karena dibagi 4, berarti range-nya dari 0 sampai dengan 255 kurang lebih ya, plus minus. Oke, lanjut. Analog write, analog ditulis di pin 9 berdasarkan output value. Output value itu yang tadi 0 sampai 255 kurang lebih. Lalu dijeda 1000 milisecond. Nah, ini ada fungsi
print ke serial monitor. Komennya itu sensor value, nilainya sensor value atau bacaan dari si analog. Lalu ini ada tab, jadi nanti di tab. Lalu ada tulisan lagi atau komen output value. Nah ini nilainya, si output value yang tadi sudah dibagi, berarti ini nanti range-nya 0 sampai 1023 kurang lebih. Dan ini range-nya 0 sampai 255, seperti itu ya. Nah inti dari program latihan kelima, kita coba berdasarkan percobaan ini ya. Kita simulasiin, kan sudah di play, kita lihat. Ini pin 9. Apabila kita maksimumin, di sini 1023 si sensor value. Nah, kurang lebih 1023 ya. Nah, output value-nya akan 255. Nah, terang redupnya itu berdasarkan si potensio. Nah, mulai padam, dan akhirnya mati. Nah, inti dari program latihan kelima untuk mengadjust terang atau redupnya si LED di pin 9 ya. Seperti itu. Dapat dilihat terang redupnya kelihatan ya. Kita putar si potensio. Dan dapat dilihat di serial monitor apabila bernilai 200 ya mulai redup dan mulai terang di nilai 400 atau 500-an ya. Dan mulai terang banget sampai dengan 900 seperti itu. Jadi untuk latihan kelima itu berfungsi untuk mengadjust terang redupnya si lampu LED berdasarkan potensio. Untuk latihan keempat fungsi program ini berfungsi apabila bernilai lebih daripada 500 si sensor value-nya dia akan menyala. Apabila kurang dari batas atau kurang dari 500 dia akan mati. Nah untuk latihan ketiga fungsi programnya jeda nyala ataupun mati berdasarkan bacaan analog. Jadi apabila bacaan analognya itu maksimum di 1023 maka jeda nyala ataupun mati ya 1023 milisecond. Apabila di titik tengah potensio berarti bernilai 500, maka jeda nyala ataupun mati 500 milisecond seperti itu. Sekian penjelasan forum ke-10, latihan 3 sampai dengan latihan ke-5 menggunakan software Simulite, mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan dosen pengampu Pak Ahmad Wahyudani, STMT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.